Oke, selamat malam teman-teman. Jadi sekarang tanggal 5 bulan Juli jam 10 malam. Kali ini kita akan update terkait emiten yaitu MBMA sama Toba ya yang eh, tanggal 29 Juni kemarin udah kita analisa terkait mapnya mau kemana seperti itu. Jadi kita langsung saja untuk MBMA ya, kita mulai dari MBMA. Oke, jadi untuk MBMA ini alhamdulillah berjalan sesuai dengan trade plan ya yang kita susun seperti itu. Jadi di tanggal 29 Juni kemarin kita uh, membuat plan bahwa harga MPMA akan mengalami kenaikan menuju resisten. Kemudian sampai sekarang masih menuju ke atas ya, menuju resisten. Resistennya ada di 482. Oke. Hmm, kita coba pakai time frame yang lebih kecil. Pakai time frame 2 jam. Oke. Jadi kalau untuk MPMA ini dia masih punya PR ya untuk menembus resisten ya. Dan sebenarnya kita cukup fokus ke titik di sini 478 kita sesuaikan. PR untuk MPMA agar bisa melanjut ke atas adalah di harga 478. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari pola candle ya, dari pola candle kita lihat pakai time frame 30 menit ini membentuk pola cup and handle ya, cup handle. Ya, dengan pola seperti ini harapannya adalah MBMA bisa menyentuh harga yang lebih tinggi ya dan breakout yang bagus. Kalau kita ukur pakai Fibonacci paling tidak MBMA memiliki target yang tertinggi kisaran di 40 ya. Hmm, ya. Jadi paling tidak dia pergerakannya menjadi seperti ini. Ini untuk MBMA ya. Jadi 540. Oke. Kurang lebih untuk map MPMA yang terbaru seperti ini. Jadi posisi sekarang kalau misalkan teman-teman masih punya MPMA dengan harga beli di sini ya sesuai apa yang sebelumnya kita bahas di tanggal 29 kalian bisa trailing stop atau pasang stop loss ya ketika harga break low dari sini dari 400
34. Itu. Ya, ini untuk MPMA. Oke, target pertama di 515, kemudian target kedua di 540. Seperti itu. Dan kita lanjut untuk yang selanjutnya, emiten Toba ya. Sebenarnya Toba kemarin udah TP ya, take profit ya. Jadi untuk Toba sendiri kita pakai time frame daily saja. Oke, jadi untuk Toba sudah sesuai dengan trade plan yang kita share ya di tanggal 29 Juni juga. Nah, sebelumnya untuk Toba kita bisa lihat target kenaikannya ada di 845 ya. Dan kemarin, tepat kemarin tanggal 4 hari Jumat, emiten Toba sudah menyentuh target TP ya sebesar 16%. Jadi buat teman-teman yang membeli Toba, uh, ya saya ucapkan congrats, selamat seperti itu, karena sudah uh, floating profit ya sebesar 16%. Nah untuk Toba sendiri sebenarnya uh, ada potensi koreksi ya, sebenarnya kita coba pakai time frame yang lebih kecil ya, 30 menit. Ya, oke. Jadi untuk sebentar ini saya hapus saja, mudah. Jadi untuk Toba ini dia berpotensi untuk melakukan retest support ya, retest support area. Tapi ini juga dihapus karena sudah tidak terpakai. Ini support. Oke. Jadi untuk Toba ini sangat berpotensi untuk melakukan test support dulu ya ke sini dan rebound. Jadi kalau misalkan Toba ini uh, ternyata break support, sebentar, kita pakai mana? Oh ya, hmm, kita pakai indikator RSI untuk menentukan atau melihat ya, melihat momentum. Ya, jadi kalau dilihat dari indikatornya, posisi Toba ini cukup overbought ya, overbought. Hmm. Ya, sangat besar sekali potensinya untuk melakukan koreksi ke 800. Jadi kalau misalkan Toba ini breakdown lebih dari 800, kalian bisa atur harga masuk di kisaran, kita ukur area buy 1, kemudian area buy yang kedua. Kalian bisa sisakan budget untuk pembelian di area bawah. Seperti itu ya. Oke.
dan nanti kalian bisa setting stop loss ketika harga berhasil breakdown dari sebentar, ini kita hapus karena supportnya juga sudah ganti. Nah, support quote-nya di sini, jangan sampai harga Toba ini turun lebih dari 710. Kalau misalkan harga Toba ini turun lebih dari 710, maka sangat berpotensi bahwa Toba akan turun ke area pembelian kedua 515 seperti itu, atau mungkin jeleknya di sini 645 seperti itu. Oke, ini untuk MPMA dan Toba. Jadi secara ringkasan untuk Toba sangat berpotensi untuk uji support 800, dan kalaupun dia breakdown kalian bisa standby di harga 770 sampai 745. Sedangkan untuk MPMA, sendiri dia membentuk pattern cup and handle ya, jadi berpotensi untuk menuju harga 498 sampai 515, kemudian lanjut ke 540 seperti itu. Oke, sebentar, coba kita perhatikan. Bahkan sebenarnya kalau kita lebih lihat dari jangka yang lebih jauh ya, dia masih berpotensi ke 580. Ini kalau kita lebih jauh ya, seperti itu. Jadi paling tidak yang kemarin sudah beli dengan apa namanya area buy di sini support, kalian sudah floating 20%, ini udah lumayan banget ya dalam waktu berapa hari, satu minggu ya 20%. Ya seperti itu. Dari saya cukup sampai di sini dulu untuk emiten Toba sama MPMA. Yang sudah floating profit bisa setting trailing stop, dan untuk persentase trailing stop sesuai dengan profil masing-masing. Keputusan beli atau jual ada di tangan masing-masing. Jadi analisa ini bukan ajakan jual dan bukan ajakan untuk membeli, melainkan analisa untuk membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Seperti itu. Terima kasih.